Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Putu. Nah, kali ini saya akan membahas penyakit yang umum di Supra GTR, Sonic, CB, dan CB150R. Nah, penyakitnya itu apa sih? Penyakitnya itu, ini dia. RPM suka naik turun. Kenapa? Apa alasannya RPM itu suka naik turun? Nggak jelas. Kadang bisa di 3000 RPM. Tunggu, nih. Kadang bisa di 3000 RPM, di 5000. Bahkan waktu itu pernah punya saya, motornya nggak digas, tapi dia RPM-nya itu sampai 8000 RPM. Nah, jawabannya itu ada di dalam sini nih. Di IACV-nya, Idle Air Control Valve. Nah, itu adalah aktuator, bukan sensor ya. Itu namanya aktuator yang mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam throttle body. Nah, mari kita buka dulu. Oke, baik teman-teman. Nah, ini dia yang namanya aktuator IACV yang berfungsi untuk mengatur jumlah udara pada setiap rentang berbagai putaran mesin atau idle. Mau di putaran rendah, tinggi, menengah. Nah, yang mengatur itu ini si aktuator IACV ini. Ini dia. Ini sebelumnya bautnya sudah saya lepas nih. Ada 3 baut. Nah, ini dia. Tunggu dulu. Di sini saya pakai filter Grand ya. Ini ada olinya. Saya kasih oli biar udaranya itu kesaring sempurna. Biar kotorannya nyangkut di situ ya. Oke. Jadi apa sih penyebabnya RPM motor itu suka naik turun nggak jelas, kadang di tengah-tengah atau bisa pun sampai tinggi? Nah, jawabannya itu ada di sini ya. IACV itu mengatur jalannya udara masuk ke dalam mesin pada putaran idle atau stasioner. Nah, ini dia. Nah, bagian IACV yang atas ini, yang atas ini ya, atas ini sama yang di sini nih. Yang bawah ini beda. Nah, kalau yang di atas ini dari sini. Ini yang dari Nah, ini yang dari box filter nih ya, filter udara. Nih. Nah, kalau yang di bawah, yang di bawah ini, ya, ini dia langsung menuju ke dalam throttle body. Nah, letaknya di bagian sini. Dia masuknya ke sini. Nah, jadi kenapa motor itu tiba-tiba gasnya gede atau lamsamnya terlalu tinggi? Alasannya di situ, ini ada di dalam sini, di slide piece-nya ini ya. Ini posisi kontak motor off. Ketika dia on, tunggu, mana kontaknya? Oke, ini dia. Ketika kontak on, nah, si slide piece itu ditarik ke dalam, dia membuka lalu menutup. Nah, apa yang membuat si slide piece ini membuka dan menutup? Nah, di dalam sini nih ada motor, atau enaknya ngomong dinamo lah. Nah, dinamo inilah yang membuat si slide piece ini maju mundur atau membuka dan menutup ke depan dan ke belakang. Nah, itu dia. Nah, masalahnya kenapa si RPM itu bandang atau nahan? Nah, jadi gini. Ketika kunci kontak on, nah kayak gitu, pas dia posisi membuka itu, si IACV ini, si slide piece-nya ini, malah dia nyangkut. Bukannya dia seharusnya udah membuka menutup kembali, dia membuka terus. Makanya terkadang RPM motor itu tiba-tiba langsung besar. Nah, itu masalahnya. Nah, solusinya gimana nih itu? Oke,
Jadi solusinya itu gampang sih ya. Ini menurut saya pribadi. Kalian tinggal kasih aja di sini. Tunggu, nih, kasih aja. Tetesin oli setetes aja. Setetes oli. Nah, abis itu kalian tinggal hidupin kunci kontaknya on. Habis itu sampai berapa ya? Sampai 5 kali lah, hidup kontak. Pokoknya sampai si slide piece ini terlumasi sama oli. Nah, itu dia. Biar si slide piece-nya ini bisa bekerja dengan normal lagi. Nah, di beberapa tutorial YouTube itu kan ada sih yang mana ya? Yang sebelah sini kalau nggak salah. Yang sebelah sininya ini ditutup apa sebelah sininya gitu. Saya agak lupa, saya pernah nonton juga itu. Nah, itu tuh aslinya nggak boleh ya. Ya, gimana? Nah, udaranya itu nggak lancar gitu jadinya. Atau enggak, bisa nih IACV-nya ini kita modif. Nah, kita modif di bagian mananya? Nah, di dalam dinamonya ini. Dinamonya ini kita bongkar. Abis itu di sini nih dibolongin. Dinamonya dilepas. Nah, kita buat setelan angin-angin. Nah, itu bisa. Caranya yaitu bongkar, dirusakin ini. Nah, si soket sensor ini nggak pakai lagi. Tapi efeknya nanti ada kedipan 29 IACV dari lampu indikator mil. Nah, dari lampu indikator mil ini ya. Nah, dari lampu indikator ini. Nah, lampu mil ini ya. Begitu. Nah, jadi itu ya cara menyelesaikan masalahnya. Bagi yang punya alat-alat di rumah bisa dikerjain sendiri, tapi bagi yang nggak punya tinggal dibawa ke bengkel aja. Nah, berhubung saya bengkel jadinya saya kerjain sendiri gitu. Oke, itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian pengguna mesin K56 ya. Jika ada pertanyaan, tinggal masukkan saja ke kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, mantap.